Naturalisasi yang terjadi selama ini, kritik saya, masukan saya, kalau naturalisasi sebenarnya harus disaring juga gitu loh. Harus disaring, jangan semua gara-gara dia berdarah Indonesia, gara-gara dia bermain di Eropa, tapi nggak disaring juga. Ya kita harus saring juga, menyaringnya apa? Yang kualitas benar-benar berkualitas. Selain dia memang mempunyai kaitan darah dengan Indonesia, dia harus berkualitas. Emang sekarang nggak berkualitas? Sekarang saya lihat mulai berkualitas, karena banyak main di liga-liga top Eropa dan di liga. Yang dulu juga liga berkualitas 1. Nih, Bung. Oh iya Bung. Loko adalah salah satu eksepsionalnya. Beliau ada legend, saya ikuti beliau. Terima kasih Pak. Di Persik Kediri saya tonton terus. Saya nggak ngelihat Persik Kediri, saya lihat Loko. Saya cuman fans daripada Loko. Setelah itu kemudian 2010 ya saya. Tapi teman-temannya Bung Christian Gonzalez, Bung Loko ini ada yang tidak berkualitas gitu kan? Oh dulu. Enggak. Saya enggak. Nanti kita ngomongin itu saya lagi di ini kan. Cuman kita kan melihat ke laptop lah. Pernyataan tadi maksudnya apakah artinya pernyataan dari yang kita harapkan menjadi negarawan? Mas Ahmad Dhani. Anggota dewan itu kan yang kita harapkan menjadi negarawan. Iya. Yang kalau dia bicara dia thoughtful, dia bernas, dia membayangkan apa yang akan dia komunikasikan kepada masyarakatnya. Terkait dengan itu, karena tadi ngomongnya peta jalan 100 tahun, kalau hitungannya Mas Ege berarti butuh 23 sampai 25 tahun. Artinya ini RPJP tahap kedua ya. Kan pas nih 2025 2045 ya RPJP kita. Kan ngitungnya ya generasi emas gitu. Yang hitung Carlos. Tapi masyarakat Indonesia nggak sabar untuk nunggu sampai ke sana. Betul. Karena itu mengkawinkan dengan ekspektasi untuk punya anak itu kan nggak mungkin untuk sebuah strategi jangka pendek. Ya itu makanya program jangka panjangnya itulah. Betul. Sudut pandang daripada Mas Ahmad Dhani bukan instan. Betul. Pertanyaan saya adalah kemudian, jika ini bukan bercandaan, lebih bahaya daripada bercandaan. Tapi bercanda itu adalah juga sebuah letusan dari alam pikir yang ada. Ada kajian di situ. Bagaimana seseorang itu semakin dia jago bercanda. Gus Dur itu jago banget bercandanya. Tapi kita bisa lihat kualitas kenegarawanannya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, jika yang disampaikan sesuatu yang menempatkan perempuan ini seperti masuk ke dalam peternakan ayam potong, apakah bisa dibuat lebih cepat? Ya, disuntik hormonnya supaya bisa potong lebih cepat kan? Untuk menghasilkan itu. Ini kan pertanyaannya kayak pertanyaan breeding. Pertanyaan di dalam sebuah peternakan. Menempatkan perempuan Indonesia sekedar menjadi wadah untuk menghasilkan keturunan. Ini baru-baru ini juga ada keluar ya tentang trafficking manusia yang dijadikan tempat breeding saja gitu sebetulnya. Hanya modelnya lain. Atau kemudian mengatakan dengan lelucon, ya nggak apa-apa juga sih. Namanya juga laki-laki ini juga dibuat kayak pejantan sapi ya, sapi pejantan itu. 1 ekor sapi bisa untuk beberapa betina. Dengan embel-embel, oh ya kan bisa kan ya, bisa sampai 4 kan gitu. Tanpa menyimak bahwa di Indonesia peraturan untuk punya istri lebih dari 1 itu ada prasyarat yang harus dilakukan, diikuti supaya dia tidak merendahkan satu dengan yang lainnya atau menguntungkan satu pihak dengan yang lainnya. Ya, kalau itu yang disampaikan, saya pikir ada beberapa hal yang memang menjadi masalah yang mendasar. Negarawan, anggota dewan terikat dengan kode etik di mana diharapkan tidak akan menurunkan marwah, kehormatan, kewibawaan. Sehingga kita bisa membincang persoalan yang penting. Saya fans sepak bola pinggir-pinggir, nggak paham nama-nama, ya, tapi saya menikmatinya. Dan saya berharap ada diskusi yang baik tentang bagaimana masa depan sepak bola Indonesia.